Lu kenapa pindah Yon dari Zuara jadi Neslife? Juara isi 12 filternya. Ini isi 16. Harga itu lebih mahal 2.000. Terus wangi dan rasanya udah berkurang. Waktu pertama kali dia keluar, kalau nggak salah 19.000 apa kalau yang filter. Kalau yang kreatif kan 9.000, 10.000 tuh. Worth it lah kalau ngerokok. Lu kan kayaknya dulu gak suka mentol. Ini karena aku punya anak. Nah, kalau rokok mentol menurut istri gue ya, ada perbedaannya di baunya nggak nempel. Gitu. Iya, dia nggak nyium bau rokok di baju gue, bau rokok mentol ya. Oh, maksudnya bau tembakau kali ya? Mungkin. Jadi selama ini lu ngapain aja di Mak? Gua Selain ngambil proyekan begini, kesibukan lu nyibukin dirinya gimana tuh? bikin diri gua ya Tokopedia, jualan yang bisa gua jual, terus nyari ide untuk bikin konten ya, terus malam gua kan paper trading, stock trading. Main di mana lu? Pro real time web. Pro real time web. Di Pro real time itu platformnya kan dasarnya web, jadi gue nggak perlu install apa-apa. Oh, iya lu cuma lihat browser doang lah. Browser aja udah. Kalau kayak yang lain-lain kan ya Webull, gue mesti install. Income lu buat sehari-hari gimana ya, Bang? Income gue ya acak adut, seadanya dapet. Iya. Gue soalnya kan newbie pengangguran. Oh gitu ya. Belajar dari veteran. Jadi dengan pengangguran, jadi gini ya. Kata Karl Marx gini ya. Lupa gua. Produktif dan tidak produktif. Misalnya gini, gua artis. Oke. Gue bikin lagu, dibayar misalnya 50.000 perak, Ya. Kan nggak cukup buat makan, Pasti. ya kan? Nah, itu disebut produktif Karena menghasilkan. Nah, jadi dari pandangan kapitalisme begitu. Selama lu berkegiatan sesuatu yang menghasilkan uang, besar atau tidak, itu produktif. Bukan tergantung dengan nilai uangnya berarti ya? Enggak. Tapi misalnya gue artis, gue bikin lagu, ya. Gue seneng, meskipun nggak menghasilkan uang, bahkan mungkin minus ya. Itu disebut gue nggak produktif. Gimana? Kok beda sama yang pertama? Kan nggak menghasilkan. Oh, yang pertama menghasilkan. Iya, menghasilkan uang maksudnya. Yang kedua nggak menghasilkan, tapi gue seneng. Tapi kan lu menghasilkan karya. Nah, jadi dari sudut pandang kapitalisme, meskipun gue menghasilkan karya, tapi karena gue nggak menghasilkan uang, gue disebut tidak produktif. Oh. Gitu. Berarti produktif dan tidak produktifnya itu dari nilai materinya. Iya. Kecil besarnya bukan patokan. Bukan patokan. Itulah kapitalisme. Lu gawe sampai lu mampus nih ya, selama itu menghasilkan, Produktif. lu disebut produktif. Usia produktif tuh
selama menghasilkan selama menghasilkan materi ya. materi. Lu seniman dahsyat nih ya, tapi lu nggak menghasilkan uang, bahkan gembel ya. Pelukis lah gitu ya. Iya, meskipun Melukis aja. iya, meskipun karya lu tuh adiluhung nih ya, lu disebut nggak produktif. Karena nggak ada pemasukan dari sisi materinya. Iya, itulah kapitalisme. Nah, jadi gua kan pengangguran. Misalnya gue berhasil jual barang Tokopedia, entah apapun itu, menghasilkan kan. Iya. Terus gue kerja serabutan nih, entah jadi asisten tukang listrik, ya, asisten apa tuh, balamu, ya, tukang cuci piring di Kue pancong. Menghasilkan Yon, Iya, iya. meskipun nggak cukup ya, gue produktif. Hiburan gue itu aja udah, gue masih produktif. Yang penting nggak bunuh diri lah ya. Gitu. Tapi memang pandangan gue harus dirombak ya. Gue kan bukan kapitalis juga. Iya. Ya kan? Ternyata hidup kan butuh happy juga. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya gue ada kesempatan nongkrong sama orang-orang yang enak lah ya, kayak lu atau teman-teman yang lain tuh ya, enak. Meskipun gue cekat, tapi gue happy. Ada bahayanya. Bahayanya Happy terus, cekat, gak bisa bayar listrik. itu dia dilema. Soalnya kan gue hidup dalam lingkungan sosial yang ekonominya berbasis uang. Iya. Ya, ada elemen kapitalisme di sini. Jadi mungkin gue cari yang balance aja untuk saat sekarang ini. Misalnya penjualan, income udah masuk buat listrik, air, wifi, sama dapur. Nah, itu udah masuk. Gue mau nongkrong lah. Tuh. Jadi gue nggak ngoyo nyari-nyari duit, gitu ya. Gue nggak ngeliat, wah ini duit, wah itu duit, enggak. Itulah kehidupan sekarang. Nah, kembali ke soal pengangguran. Income kan nggak jelas. Yoi. Ya kan? Target udah jelas, untuk kebutuhan hidup udah jelas yang tadi itu ya. Nah, untuk gue sendiri misalnya gue ngerokok nih, dengan income gak jelas, rokok gue juga gak jelas. Contohnya, Ya, lagi ada duit gue beli rokok, kalau nggak ada duit, beli bako. Ya nggak? linting sendiri. Linting sendiri. Beneran gak ada duit kayak waktu kemarin tuh ya. Siapa yang lagi nongkrong gue samperin. Ya. Nongkrong gue, bro gue gak ada rokok bro. Rokok lah rokok. Gitu ya. Jadi disesuaikan lah dengan kenyataan. Ya. Yang penting buat gue jangan sampai gue ngutang. Tapi pernah di hidup lu minjem uang seseorang? Pernah. Tapi gue kembali. Nah itu intinya sih, dikembalikan. Kembaliin sesuai dengan akad. Selalu gue kembali. Soalnya kan banyak yang minjem kan nggak dikembaliin. Ya iya. Banyak banget itu. Memang apa ya? Kelakuan buruk orang-orang yang gue alami di sini ya. Mereka nggak ngukur kemampuan mereka Dalam hal mengembalikan hutang. kesadaran mereka sendiri berarti. Misalnya gini ya, ini orang udah nggak punya pekerjaan, ya. Udah nggak punya pekerjaan, terus dia mesti makan, mesti biaya hidup lah.
Ya. Dia minjem ke gua untuk biaya hidup dia. Ini kan bakal kembali kira-kira berapa persen ini untuk manusia kayak gini? 0,0. Ya kan? Dia juga bisa ngidupin diri sendiri. Tapi kan berkat pinjaman lu dia hidup, Bang. Dia hidup. Tapi judulnya minjem. Padahal nggak bisa ngembaliin. Itu kan dia nggak ngukur diri dong. Udah tahu nggak bisa ngembaliin. Minjam. Nah, minjem. Ya, Membawa orang lain dalam kesusahan ya. betul. Pas gue lagi susah, gue nanya, Apa jawabannya? ya jawabannya banyak. Ya. Buset deh, banyak banget. Dan nggak kembali juga. Intinya nggak akan kembali gitu. Tapi judulnya minjem loh. Ya. Bukannya minta sedekah. Ya. Oke. Judulnya minjem. Kalau minta sedekah, gue kasih Seikhlas gua. sikas gue, ya kan. Dan gue nggak akan minta kembali, namanya juga Iya. sedekah. Ini judulnya minjem loh. Ada trik lain lagi tuh mereka orang tuh. Bisnis. Bisnisnya terserah lah apa, pembagiannya bla bla bla. Terus keguanya berapa gitu. Ya. Masuk duit, imbal hasil nggak ada. Ya, giliran tanya aiweo, ya kan? A sampai Z lah. Vokal konsonan tuh ya. Vokal, konsonan, mungkin simbol juga ya. 1, 2, Emot. angka plus, emoticon juga ya. Waduh. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai bosen kan? Ya kan? Nah, kan gue bukan debt collector. Iya. Ya kan? Paling gue nge-WA, nelpon, kadang ketemu ya. Ya. Cuman kan gue jadi ngeliat nih intinya sebenarnya dia bukannya yang berbisnis sama gue. Mau minjem duit lu. Ya ngeduitin gue udah ya kan? Kalau minjem mesti kembaliin kan, Iya. ngeduitin gue dengan bungkus ini usaha. Usaha. Nah, karena bangkrut ya, tanggung resikonya itu. Jadi trik gitu, dapat duit dari teman. Ya lu nggak pernah ngalamin apa? Ya pribadi gue sih ngalamin, cuma ya udahlah ya. Diomongin juga nggak akan kembali juga kan, Nah iya. malah jadi kepikiran lagi. Nah, tragisnya ya, justru orang yang kita percaya, Orang dekat ya. ya, yang kita percaya ya. Maksudnya kita percaya ini orang nggak punya etikat buruk. Nah, Ya, biasanya kan orang yang kita kenal, ya. ya. Nah itu saudara, keluarga, atau teman. Hmm. Justru itu yang bikin Yang nusuk. nusuk, ya kan? Bahasa Inggrisnya betrayal kan? Pengkhianat. Pengkhianatan. Lu hanya bisa dikhianati oleh orang yang Berteman dengan lu. Musuh nggak mungkin mengkhianati Nggak lu. kan? Udah jelas musuh, ya kan? Orang nggak kenal mana bisa, kenal aja kagak, gimana mau berkhianat? Orang yang kita percaya itulah yang berkhianat. Makanya jangan percaya sama orang. Percayalah pada kopi Dan rokok. dan rokok. Ya, kalau buat gua sih utang bukan jalan keluar. Tapi kenapa mereka menganggapnya ketika dapat uang entah dari pinjaman atau apa, mereka mikir itu jalan keluar saat? Bukan ya. Mereka nggak berpikir. Bahkan nggak berpikir sama sekali. Enggak. Yang penting dapat dulu gitu. Dapat dulu. Resiko belakangan.
Entah dari mana bantai sadis ya. Iya. Banyak kan orang baru kerja nih, gaji di bawah UMR. Usia misalnya udah 25 tahun, dia kawin. Dia nggak mikir, sanggup gak sih ngebiayain perekonomian keluarga? Iya. Sanggup gak sih ngebiayain anak? Ya. Ya kan? Sanggup gak menyediakan lingkungan hidup yang bagus untuk keluarganya? Boro-boro mikir. Yang penting kawin aja dulu ya. Ya, misalnya gue tanya nih, kayak ke orang-orang yang gue tahu, bener lu mau nikah? Ya, bener. Emang perekonomian lu udah bagus? Bukan soal itu bang. Habis, udah saatnya. Udah saatnya maksudnya ya, oh usia segini gue udah kerja bla 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 gitu ya. Gue pikir enggak dong, lu tinggal di kota cuy. Harta tuh penting, tinggal di kota ya. Yang disebut duit itu penting ya. Lu beli bensin pakai duit. Nah iya, lu kasih kolor, waduh, Disiram bensin. bukan. Enggak. Tadi kita kan beli rokok ya, ya kan? Coba gue biar pakai sendal. Di kampar bisa gue pakai sendal gue sendiri di kampar. Pak. Pakai duit. Bayar listrik, air, telepon, wifi, paket, pakai duit. Nah, misalnya si manusia yang kawin ini lanjutnya pernikahan, dia pengen kesohor dong Di antara keluarganya ya. dia kan, wih pernikahannya, wih mantap ya kan. Padahal dia nggak punya duit, gimana caranya? Ngutang lagi. Utang. Dia beli tuh paket kartu kredit yang wedding package tuh ya, paket pernikahan. Iya. Ya, ya. Sekian puluh juta, bunga sekian persen. Dia udah yakin ya bisa lah, kawin lah dia. Gila kawin aja ngutang ya. Kawin aja mau. Awal mula membangun rumah tangganya dengan minus. Udah minus, pembukuan minus nih. Liabilitas tinggi nih, liabilitas. Ya asetnya udah nggak sesuai dengan liabilitas dia. Aduh. Bulan pertama enak, ya kan? Masih bisa bayar cicilan. Yoi. Karena masih sisa pinjaman. Masih sisa pinjaman. Bulan kedua, ketiga, ya, baru kerasa nih, Mulai nunggak. ya kan? Nah, mulai bayar cuman batas minimum. Kan tagihan kartu kredit gitu kan ya, ya kan? Pembayaran minimum. Tapi bunganya gede kan? Bunganya naik, ya kan? Nah, dia nggak tahu itu. Orang dia nggak baca akadnya. Kan gitu ya. Dari beberapa orang yang minjem, berapa orang sih yang baca akad? Ya iya. Ya kan? Oh minjem ya bisa pak, iya. Ini akadnya, iya. Oh langsung tanda tangan kan. Nggak pakai baca. Baca juga, tangannya juga nggak bisa kan? Nggak bisa baca. Hari gini nggak bisa baca. Keren juga. Masuk bulan ke-8 kan, tagihan motor, ya, tagihan kartu kredit, ya kan. Istri udah hamil nih, Oh, ya kan. harus diperiksa tuh tiap bulan. Iya, ya kan, duit kan. Nah, terus kontrakan, Mampus. ya kan? Lu punya 5 beban, ya, dengan gaji di bawah UMR, tinggal di perkotaan, ya, nggak cukup. Pasti nggak cukup, stres yang ada. Nah iya, ambil gitar. Nah, gitu. Mulailah menjelang lahiran nih, udah minus nih, ya kan, makan udah nggak bisa nih,
berkunjung ke rumah mertua, ya kan? Berkunjung ke rumah orang tua, ya. Sungkem-sungkem, habis itu kan, mau lahiran. jadi gini. Kayaknya itu orang tuanya pas dia datang juga udah pirasat, oh nggak enak nih, besok nggak datang, ini tiba-tiba datang. Lu kemarin-kemarin nggak pernah ngunjungin gua lu, ya kan? Tahu-tahu dateng. Biasanya nggak sopan juga nih anak ya. Kok jadi sopan, manis. Udah tobat kali ya? Oh iya. Apa mengutang? Kayaknya yang kedua deh. Dapatlah utang dari mertua nih, ya, buat lahiran. Lahiran. Lahiran seneng dia. Wih, anak pertama. Giliran tahu susu bayi harganya berapa, yang lagi dia. Sekarangnya aja udah minus ya. Gimana? Susu bayi, pampers, Mau pampers. Ya kan? imunisasi. Nah, bertahan dulu dah tuh. Ya. Tadi kan mertua bini. Ya, Orang tua, orang tua sendiri. orang tua. Sungkem nih. Pak, baru lahiran ini. Cuma ini pas mau beli susu bayi. Ada kali. Ada kali. Apaan nih? Ya itu stimulus. Stimulus. Duit lu kemana aja kan gitu ya? Kan lu kerja kan gitu. Ya. Kan cicilan motor ini tuh udah tahu banyak utang. Masih nyicil. Masih nyicil, apa mau nyicil? Lu kawin, punya anak, sekarang lu balik ke gua. Sebutlah dapat nih stimulus. Tahun kedua, biaya si bayi itu kan bukannya mengecil, Iya, ya, membesar kan? pasti. Nah, bertahan dia mungkin sampai balita, ya anaknya nih. Di proses itu pasti udah ada pinjaman lain tuh. Pasti ya. Kartu kredit kedua. Dari lubang tutup lubang. Ya, iya. Kalau udah gitu, kan udah masuk jebakan. Lingkaran setan itu. Nah iya, dia mau keluar bagaimana? Bayar terus bunganya. Nah iya. Kalau si istrinya juga masih kasihan sama lakinya, mungkin si bininya nyari kerja untuk membantu. Nah, tapi seringnya sih enggak. Seringnya ya udah Pergilah. gila, cerai, ya kan? Nah itulah, dia nggak sadar diri, ya, dia nggak perhitungkan resiko kedepannya gimana, Iya betul. ya kan? Makanya seharusnya di sekolah nih ya diajarin manajemen keuangan. Tapi ya lebih baik lagi orang tuanya sih yang ngajarin. Iya, pasti.